Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Taib. Salamatul hawas fala tajibu ala man khulika a'ma asom. Masih melanjutkan yang pertemuan lalu, membahas tentang orang yang tidak diwajibkan sholat. Di antaranya orang yang terlahir dalam keadaan matanya buta, kemudian telinganya juga tuli. Tadi berkaitan masalah fatwa. Saya baca di salah satu kitab, judulnya tentang mufti juga, Umdatul Mufti wal Mustafti, nama kitabnya. Ini disusun oleh salah satu ulama besar marga Al-Ahdal, bernama Syekh Al-Mudakkik Al-Muhakkik Al-Faqih Al-Allamah Jamaluddin Muhammad Al-Ahdal. Beliau punya kitab fikih luar biasa, Umdatul Mufti wal Mustafti judulnya. Rujukan para mufti dan orang yang meminta fatwa. Ini salah satu contoh memang orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, beliau punya tangan itu, tangan kanan ada tulisan Allah. Tangan kanan. Di bawah tulisan Allah ada tulisan Muhammad Rasulullah. Sehingga beliau kalau masuk toilet, sebagaimana dalam hukum Nabi ketika ingin masuk toilet, cincin di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah, Rasulullah melepaskan. Tidak boleh nama-nama ini ikut masuk ke dalam kamar mandi, ke tempat-tempat yang tidak baik. Beliau tangannya ada tulisan Allah dan Muhammad Rasulullah. Maka tiap kali masuk ke toilet beliau bungkus, ikat dengan kain baru masuk. Itu sejak lahir tulisan itu sudah ada di tangannya. Dan para ulama-ulama yang ada di Zabid pada waktu itu sudah mengkasyaf bahwa beliau ini termasuk orang pilihan yang kelak nanti bukan beliau belajar ilmu, tapi ilmu yang masuk ke beliau. Bukan beliau belajar ilmu, tapi ilmu yang masuk ke dalam diri beliau. Namanya As-Sayyid Syekh Muhammad Al-Ahdal. Dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, di situ juga dikatakan beliau tidak pernah menyentuh tangan ini ke kemaluan, karena ada nama Allah dan Rasul. Dia hindari itu. Memang selalu tangan kiri yang digunakan. Kemudian selalu beliau membungkus tangannya. Ya, kalau pergi takut ini menyentuh najis, pakai sarung tangan, khusus tangan kanan. Ada nama Allah, dihormati itu nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tersebut beliau katakan, kalau orang tersebut ketika lahir normal, tidak buta, tidak tuli, dan dia sudah belajar tentang masalah sholat, sudah belajar tentang hukum-hukum wajib, kewajiban yang ia tunaikan, nanti di usia berikutnya mungkin 20 tahun atau 25 tahun dia sakit, kemudian matanya buta, telinganya tuli, maka yang semacam ini kewajiban sholatnya tetap berlaku. Kenapa? Karena ilmunya dia sudah paham. Maka di sini yang dimaksud yang tidak wajib sholat adalah orang yang dari lahirnya buta dan
tuli, karena mereka sudah tidak bisa lagi mendapatkan informasi ilmu, tidak bisa lagi belajar, sehingga kewajiban itu tidak dibebankan kepada mereka. Tapi kalau hanya buta saja, kewajibannya tetap, atau tuli saja, kewajibannya tetap menjadi beban hukum kepadanya. Baik, itu tambahan keterangan di pertemuan yang lalu. Walau natiqa, sekalipun dia bisa bicara, artinya dia lahir ini buta dan tuli, tapi bicara bisa, maka tetap dikatakan tidak wajib dia, karena tidak ada sangkut paut dengan ucapan. Nah, orang yang bisu juga tetap wajib, karena ada indera melihat dan mendengar. Lantas bagaimana hukum kalau menikah dia gak bisa sampaikan, baca Fatihah juga tidak bisa? Maka dikatakan oleh ulama, isyarah akhras nutquhu, isyaratnya orang bisu adalah ucapannya. Sehingga ada dua cara kalau menikah, misalnya yang menikah nih orang bisu gak bisa ijab qabul, gak bisa diucapkan, maka bisa dengan tulisan. Imam Ghazali mengatakan kitabah ahadul lisanain, al-kitabah ahadul lisanain, tulisan itu perwakilan daripada salah satu dari dua lidah. Atau isyarat, dengan dia isyarat kita sudah mengerti itu artinya ijab qabul, dengan isyarat sudah sah. Begitu juga dia sholat, dia gak mampu membaca surat Fatihah, tapi kewajiban sholatnya tetap berlaku dan harus tetap membaca Fatihah. Dengan apa? Isyarat mulut. Yang penting ada isyarat mulut untuk baca, sekalipun itu tidak bisa terbaca tuh surat Fatihah, dianggap sah. Isyaratul ahras nutquhu, isyaratnya orang bisu adalah ucapannya. Masail. Yajibu 'alal aba'i wal ummahati, ya ini sudah dibahas, wajib bagi bapak-bapak dan ibu-ibu memerintahkan anak mereka yang sudah tamyiz untuk sholat apabila mereka sudah mencapai usia 7 tahun, dan wajib memberikan sanksi kepada mereka apabila mereka usia 10 tahun ilal bulugh, sampai masa balik. Artinya diberikan sanksi bagi mereka yang meninggalkan sholat. Anak-anak kita yang sudah usia 10 tahun meninggalkan sholat, wajib berikan sanksi, sehingga dia tahu dia sedang meninggalkan satu perkara yang sangat besar, bukan perkara yang ringan. 10 tahun ilal bulugh, sampai masa balik. Masalah kedua, masalah zawalil mani' suratuha an yadkhula waqtu sholati wa shakhsu mimman la tajibu alaihi sholatu liwujudi mani'in minal mawani'i haidin aw jununin aw ghairihima thumma yazul hadzal mani'. Masalah terkait hilangnya penghalang sholat. Jadi yang tadi diterangkan pertemuan lalu, ada orang-orang yang tidak wajib sholat. Contohnya wanita haid, mereka waktu haid tidak wajib sholat, bahkan sholatnya dosa kalau dia sholat dalam keadaan haid. Atau orang pingsan, contohnya pingsan. Nah, di sini diterangkan bagaimana jika ada seseorang yang memang tidak wajib sholat baginya pada waktu itu karena sebab adanya pencegah, baik itu haid atau gila atau yang lain daripada keduanya. Ambillah contoh pingsan lah. Ketika orang ini misalnya dia pingsan, atau wanita ini dia haid, pas di masuk waktu sholat zuhur, ketika sudah masuk zuhur dia haid, atau masuk zuhur dia pingsan, sudah masuk waktu zuhur, maka bagaimana kalau dia siuman nanti? Di sini dikatakan summa yazul hadzal mani', kemudian pencegah itu hilang. Artinya dia yang pingsan tadi dia sadarkan diri. Berarti pencegah dia untuk tidak sholat sudah hilang karena sudah sadar. Kalau perempuan darahnya sudah berhenti, dia sudah suci lagi misalnya, maka bagaimana hukumnya waktu itu? Sholat duhurnya tadi, idza zalal mani' wa qad baqiya min khurujil waqt qadru takbiratil ihram fa aktsaru lahdatan fa aktsaru wajaba qada tilka shalah. Apabila pencegahnya itu hilang dan masih tersisa waktu takbir
sebelum keluar waktu. Jadi keluar waktu itu kalau dohor masuk waktu asar, ya kan? Dia waktu pingsan, taruhlah dia tunda sholat, sudah masuk zuhur, ini rejal yang pingsan nanti ini, dia menunda waktu sholat zuhur, tidak melaksanakan sholat zuhur. Dia tunda-tunda, tahu-tahu sudah dekat asar, pingsan. Ketika dia pingsan, masuk waktu asar, berarti tadi zuhur dia belum sholat. Maka kalau seukuran tadi dia pingsan, takbiratul ihram 10 detik dari waktu asar tadi, dari dia pingsan ke waktu asar, itu sisa waktu 10 detik, waktu hitungan kira-kira takbiratul ihram. Dia dapat waktu itu, maka yang dohor tadi wajib dia qadha. Dan nanti ketika dia siuman sebelum maghrib, maka asar wajib dia tunaikan, adaan bukan qadhaan. Makanya di sini ada kasih contoh dua. Contohnya di sini, wa yajibu qadha ma qablaha idza kana tujma'u ma'aha walaha suratani. Nah, kalau mengqadha itu dia juga mengqadha salat yang sebelumnya yang bisa dijamak. Dia pingsan dari jam 12, kemudian dohor lewat, asar juga lewat, tahu-tahu dekat maghrib dia sadar, masuk waktu maghrib, dia sholat maghrib, yang tadi dohor asar dia lewatkan, dia sudah masuk waktu dohor lah, masuk waktu dohor, maka yang dia jamak, yang dia qadha sholat asar dan dohor dua sekaligus. Jadi mengqadhanya dua sholat yang bisa dijamak, baik yang sebelumnya maupun yang ditakhir. Maka di sini dikatakan an yazulal mani waqta sholatil asr fayajibu alaihi ada'uha wa qada'u dhuhur. Apabila pencegah itu hilang, pencegah sholat itu hilang di waktu sholat asar, maka wajib baginya menunaikan sholat asar dan dohor yang tadi, yang dia pingsan tadi, contoh pertama yang saya sampaikan, itu wajib diqadha wa qada'u dhuhur. Mana yang didahulukan, qadha dulu atau sholat adaan? Maka ulama mengatakan seperti fatwa Syekh Zakaria Al-Ansari, bahwa hukum qadha itu harus didahulukan daripada yang lain, termasuk sholat yang tepat waktu itu, karena waktunya masih luas, maka qadha dulu baru dia laksanakan yang adaan. Kecuali waktu adaan itu sudah mendekati waktu yang keluar ke waktu sholat yang lain, maka adaan dulu baru qadhaan. Dan tidak boleh sholat sunnah. Kalau masih punya utang qadha, sholat sunnah itu ditangguhkan, yang didahulukan sholat qadha dulu. Itu fatwa dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Yang kedua, an yazulal mani waqta sholatil isya. Dia pingsan ba'da asar, pingsan dia. Kemudian pencegah itu hilang di waktu sholat isya. Waktu sholat isya masuk, dia sadar, maka tadi yang dia belum sholat maghrib, maka wajib dia qadha maghrib, kemudian dia sholat isya kalau waktunya luas. Kalau waktunya mepet, maka dia sholat isya dulu baru qadha. Mepet artinya sudah mau keluar waktu, ya. Fayajibu alaihi ada'uha wa qada'ul maghrib. Wajib baginya melaksanakan sholat isya dan qadha maghrib. Kemudian masalah yang ketiga, mas'alatu turu'il mani' suratuha an yadkhula waqtu wa shakhsu mimman tajibu alaihi salatu thumma tara alaihi mani'un yamna'u wujuba salati haidun aw jununun aw ghairuhuma. Ini masalah ketiga, masalah awal munculnya pencegah, ya, pencegah salat, dan di saat itu waktu salat masuk dan seseorang yang termasuk orang yang wajib baginya salat. Ini nanti dibahas di pertemuan berikut masalah yang ketiga ini, karena ini masalah ini juga cukup panjang sampai kita bahas masalah solat yang terlewatkan. Jadi solat yang terlewatkan kita tidak sengaja atau ada uzur, solat duhur ada uzur. Uzur itu dalam syariat tuh ketiduran, uzur.
atau kelupaan. Uzur sholat duhurnya lewat, maka di sini dikatakan kalau dia lewat waktu sholat itu karena ada uzur yang syar'i, maka tidak harus segera mengqadha dan tidak perlu tartib. Tartib itu sesuai dengan waktu. Kalau mau qadha dohor di waktu dohor, qadha asar di waktu asar. Nah ini yang uzurnya syar'i ya. Tapi kalau uzurnya yang tidak syar'i, ya tidak syar'i, itu wajib tartib. Tadi yang uzurnya karena syar'i, uzur yang dimaafkan dalam syariat, itu tidak harus tartib. Tapi kalau uzurnya tidak tidak dibenarkan dalam syariat, dia melakukan hal-hal yang melalaikan sampai waktu sholat itu kelewat, maka dia diwajibkan tartib. Sholat tartib itu sesuai dengan waktunya. Qadhonya asar di waktu asar, qadhonya duhur di waktu duhur, qadhonya maghrib harus di waktu maghrib. Ini yang memang sholat dia lalai karena hal-hal yang tidak disebut uzur dalam hukum Islam. Tapi kalau dia lupa, dia ketiduran, itu dianggap sebagai azarus sholat, uzur-uzur sholat, maka qadha kapanpun boleh, sekalipun anjurannya pada waktu tartib tersebut. Tapi bagi mereka dibolehkan qadha kapanpun. Paham ya? Tapi kalau yang tinggalkan karena hal yang melalaikan, bukan karena uzur, dia diperintahkan mengqadhanya sesuai tartib, sesuai urutan waktu. Itu yang nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.